sobek 4 jahitan, semua babak belur, disiksa Bang dengan mereka. Apabila besok mereka tidak bisa menetapkan untuk adanya pengukuran ulang, maka saya pastikan 19.000 masyarakat dari 19 desa yang akan turun ke lapangan, dan bukan tidak mungkin saya akan arahkan langsung ke PTPN 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ya pun. Jumpa lagi bersama saya Agung Muharam, yang saat ini saya sudah bersama Kepala Desa Taman Sari, Bang Fabian Jaya. Bang Fabian ini baru beberapa hari ini, 1-2 hari ke belakang ini, viral di salah satu media sosial yang katanya Bang Fabian ini gebrak meja, ngamuk di kantor BPN Lampung. Nah, kira-kira seperti apa dan ada apa sih sebenarnya? Kenapa seorang kepala desa bisa ngamuk di kantor BPN? Nah, kita akan kupas bersama Bang Fabian langsung. Selamat malam Bang Fabian. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin Bang, kita bisa bertemu. Ya. Yang saya cek-cek di media sosial Bang ya. Abang ini kemarin ini viral Bang. Kepala desa pro rakyat katanya. Ngamuk di kantor Siap. BPN Lampung. Siap. Nah, ini masyarakat juga sebenarnya pengen Siap. tahu juga nih Bang. Siap. Saya mewakili masyarakat. Kira-kira ada apa sih Bang sebenarnya? Kenapa kok bisa Bang Fabian ini ngamuk gitu di kantor BPN Lampung? Ya. Baiklah, terima kasih. Marahnya saya terhadap pihak BPN adalah terkait dengan permasalahan lahan yang ada di PTPN 7 Waibrulu. Dikarenakan awal mula dari kejadian tersebut adalah berawal dari adanya undangan manajer PTPN 7 Waibrulu, yaitu Bapak Insinyur Sugeng Budi Prasongko, yang mengundang saya ke salah satu hotel di Bandar Lampung. Di mana kemudian beliau mengajak makan minum, ramah tamah dengan saya sampai larut malam, dan kemudian pulang. Saya pun bertanya-tanya dalam hati, ada apa? Karena ya bayangkan aja, kita tahulah harga makanan di hotel. Pisang aja 25.000. Iya. Kan artinya udah jutaan nih keluar duit. Betul. Tapi kok nggak ada yang penting. Nah, itu yang membuat saya, ada apa? Tapi saya pikir positive thinking bahwa ya namanya mungkin mau mengakrabkan diri. Iya. Apalagi saya dulu termasuk salah satu warga yang sering sekali menyatakan ketidakpuasan terhadap manajemen PTPN 7 Waibrulu. Mewakili anak-anak penyadap karet. Dan sekarang dengan posisi saya selaku kepala desa, yang mungkin menurut mereka untuk sekarang ini ya wajarlah kalau saya didekati. Itu yang saya pikir. Betul. Nah, kemudian malam minggu berikutnya saya kembali diundang. Saya tanggapi dulu Bang. Ya, siap. Itu kapan Bang? Kurang lebih sekitar bulan Mei tahun 2021. Oh, sudah lalu Bang ya? 2 tahun yang lalu. Nah, jadi dengan pertemuan yang kedua itu saya masih berpikir positif. Makan minum dan lain sebagainya, beliau traktir kita, ramah tamah, ketawa, ngobrol kosong. Sampai akhirnya pulang pun nggak ada yang kemudian menjadi pembicaraan serius terkait dengan pertemuan itu. Sehingga saya makin terbebani. Nah, jadi ketika saya pulang diantar dengan teman saya juga, yang juga temannya Pak Sugeng, di mobil saya ngomong, besok kalau diundang Pak Sugeng saya nggak mau hadir. Jadi kata teman, kenapa Pak? Ya untuk apa? Kasihan Pak Sugeng habis duit jutaan tapi kan nggak ada yang penting. Iya, maksud saya kalau kita mau ngobrol malam minggu, ya di pinggir jalan aja kan cukup. 200.000 bayar kopi itu udah kenyang kita. Iya kan, nggak perlu harus di hotel. Nah, jadi
saya nggak mau datang lah kalau memang saya diundang lagi. Jadi kata si temen ini, bukan begitu Pak Kades, sebenarnya ada yang mau diomongin cuman nggak keucap. Gitu. Saya bilang apa? Pak Sugeng minta bikin sporadik tanah. Jadi saya jawab, lah kalau hanya sekedar sporadik tanah, ngomong dari kemarin kan saya bikinin. Kenapa kok susah ngomong? Saya bilang, udah gini aja, sampaikan ke Pak Sugeng saya bikinin. Memang dia beli tanah masyarakat berapa hektar? Ya saya kurang tahu, kata teman. Ya sudah, bilang Pak Sugeng, saya bantu. Sehingga diundang lagi lah saya malam minggu berikutnya. Jadi 3 malam minggu berturut-turut saya diundang beliau ke salah satu hotel di Bandar Lampung. Nah setelah kita makan dan minum, saya bilang ke Pak Sugeng, Pak Sugeng, apa sih yang mau diomongin? Kok katanya dia nggak kesampaian? Iya Pak Kades, udah diomongin ya? Iya, katanya Pak Sugeng minta bikin sporadik tanah. Ngapa nggak ngomong dari kemarin? Ini Bang Fabian belum tahu nih kalau ada... Belum tahu, kita belum tahu. Saya masih positive thinking. Masih positive thinking. Nah, jadi saya tanya, Pak Sugeng, memang sampean beli tanah masyarakat berapa hektar? Bukan tanah masyarakat Pak, tapi tanah PTP. Loh kok tanah PTP di sporadik? Saya bilang kan? Dijawab lagi dengan Pak Sugeng, ya karena HGU-nya habis, sudah 5 tahun. Gini Pak, saya bilang, kalau memang HGU habis, Bapak perpanjang di BPN. Betul. Bukan bikin sporadik tanah. Lah kalau Bapak mau bikin sporadik tanah, pertanyaan saya, alas haknya apa Pak? Nah, yang kemudian oleh Pak Sugeng, ya tolonglah diatur dengan Pak Kades. Diatur gimana? Saya bilang, ya gimana lah Pak caranya supaya sporadik itu bisa jadi. Enggak, sekarang gini, berapa sih luasannya? Lahan itu 329 hektar Pak. Waduh, saya bilang gede bener Pak. Nggak berani saya bilang. Nggak berani saya bilang, masuk penjara Pak, saya bilang. Ya tolonglah Pak, gimana caranya? Awal ceritanya itu awal cerita. Itu yang membuat saya kemudian menjadi, karena udah 2 kali ditraktir, ketiga kali kan kita rasa bersalah kalau nggak nolong. Sehingga saya bilang udah gini aja, saya bantu Pak. Bisa nggak saya lihat fotokopi sertifikatnya? Berikut dengan peta persil. Kalau memang tanah ini masuk ya saya bikinin. Betul. Ya udah Pak, kalau gitu nanti hari Senin. Oke, saya bilang. Hari Senin beliau saya telepon. Pak Sugeng, saya bilang, gimana untuk yang surat tanah? Saya ada acara Pak, hari Rabu aja. Oke, hari Rabu saya telepon. Pak Sugeng gimana? Pak Jumat aja ya. Ya siap. Jumat saya telepon. Pak Sugeng gimana? Gini aja Pak Kades, saya kan masalah itu nggak paham. Nanti ada orang dari Kandir yang nemuin Pak Kades. Tunggu aja. Ya sudah, saya tunggulah. 3 bulan saya tunggu, nggak ada kabar berita. Iya, sehingga saya penasaran kan gitu. Apalagi sebelumnya masyarakat Desa Taman Sari pernah bercerita ke saya bahwa lahan PTPN 7 yang di Tanjung Kemala 2 itu lahan masyarakat yang diambil oleh PTP mulai dari tahun 64 sampai tahun 74. Di mana itu merupakan hasil bukaan hutan. Yang tahun 50-an oleh masyarakat dibuka, kemudian menjadi peladangan. Ada yang menanam kelapa, ada yang buka sawah, ada yang bikin kolam, dan lain sebagainya. Nah, ketika tahun 64, tiba-tiba satu persatu si pemilik lahan dipanggil. Yang mana menurut pihak PTP, bahwa itu adalah lahan PTP setelah diluruskan batas. Nah, untuk masyarakat yang tidak mau menyerahkan lahan itu, oleh mereka tidak boleh pulang. Gitu. Dan kemudian ada ditakut-takuti bahwa dianggap sebagai PKI dan lain sebagainya. Pada saat itu, awal-awal tahun itu yang membuat masyarakat kemudian dengan amat sangat terpaksa dan takut akhirnya menyerahkan. Dan pengambilan itu terus berjalan sampai terakhir tahun 74. Kalau nggak salah menurut mereka waktu itu sindernya Pak Nababan almarhum. Nah itu yang paling keras, artinya berupaya bagaimana caranya lahan itu diambil. Sehingga tahun 74
itu sebagian besar lahan milik masyarakat bukan hutan itu diambil oleh pihak PTPN 7. Iya. Dan ada masyarakat bukaan juga yang tanahnya setengahnya masih mereka punya, setengah diambil PTP, setengah masih mereka garap sampai sekarang. Nah Bang, ya kan kemarin kan kejadian di BPN Lampung itu kan, iya, masyarakat menggelar aksi Bang ya. Betul. Menggelar aksi, kemudian aksi damai didampingi oleh Bang Fabian sendiri sebagai kepala desa Bang betul. ya. Yang Bang Fabian ngamuk-ngamuk di dalam kantor itu Bang ya. Betul. Nah, itu kenapa sih Bang kok bisa melakukan aksi itu? Iya. Sebenarnya apa yang terjadi setelah rangkaian cerita Abang tadi awalnya seperti itu? Betul. Itu cerita singkatnya kenapa kok bisa menggelar aksi itu sih Bang sebenarnya? Ya, jadi begini, setelah saya mendengar cerita dari masyarakat, saya pun tertarik untuk mencari tahu apa sih sebenarnya. Dan untuk titik awal kan saya dengar bahwa apalagi Pemda membeli lahan perkebunan tersebut, yaitu yang kemudian sekarang dihibahkan untuk Polres. Kemudian ada lagi Pemda beli lahan PTP ini untuk Taman Sidototo. Saya berpikir begini, kalau yang namanya lahan negara, tanah negara, itu kan nggak bisa diperjualbelikan. Kok ini harus beli? Menurut pengakuan Pemda. Karena setahu saya kan kalau tanah negara ada dua kalau itu dia mau dilepas. Satu dia harus bentuknya hibah. Betul. Atau kedua tuker guling. Ada penggantinya ya? Nah, ada penggantinya. Nah ini kan tidak. Mereka beli. Artinya pertanyaan kita, apa boleh tanah dibeli? Apalagi dibelinya itu 10 hektar, 20 hektar. Lah kalau tanah negara bisa dibeli, habis tanah negara. Apalagi yang menjual direktur. Nah ini tentunya yang makin menggelitik saya untuk mencari tahu. Saya berupaya mencari tahu dan akhirnya saya ketahui bahwa setelah saya pun ke Jakarta, saya ke konsorsium pembaruan agraria, dan saya temukan HGU yang ada di Pesawaran. Ternyata Waibrulu ini HGU-nya nomor 1, sementara Y5 HGU-nya nomor 2. Nah, dengan luasan yang saya juga belum tahu berapa luasannya, tapi nomor HGU-nya saya tahu. Dan yang menjadi makin permasalahan ini saya penasaran menjadi tahu kan begini. Setelah kita mendapat data di KPA, PTPN 7 Waibrulu ini kan mempunyai 4 bidang tanam, lahan tanam 4 bidang yang terpisah. Yang terpisah. 4 bidang lahan kebun karet yang terpisah dengan 1 sertifikat. Itu kalau 4 bidang lahan tanam, ya, dengan 1 sertifikat. Artinya, bagaimana dengan 3 lahan yang lain? Karena kita kan tahu 1 sertifikat 1 bidang. Iya, betul dong. Lah, ini kok tiba-tiba itu hanya 1, sementara bidang tanam 4. Nah, terkait dengan itu, kemudian saya mencarilah informasi, termasuk kepada BPN. Saya temui kepala BPN. Kita penasaran, kita mau lihat mana sih peta persilnya. Dari peta ini, sertifikat ini. Karena saya sudah dapat fotokopi sertifikat, yaitu ini. Saya sudah dapat fotokopi sertifikat ini, HGU nomor 4. Ini Abang dapat dari mana Bang? Ini saya dapat ya dari kita cari di bawah. Yang mana kemudian kalau di Jakarta kita ketahui bahwa katanya HGU nomor 1. Nah, setelah saya dapat kopinya yang sekarang, ternyata ini sudah nomor 4. Dengan alasan di sini adalah pengganti sertifikat HGU nomor 1. Karena yang nomor 1 sudah habis, HGU-nya dari tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005, maka diperpanjanglah menjadi di 25 tahun menjadi 31 bulan 12 2030. Otomatis nomor sertifikat berubah jadi nomor 4. Tapi tetap sertifikat 1. Dengan bidang 4 lokasi bidang dengan 4 lokasi bidang tanah itu. Makanya itu yang menjadi keheranan saya, dan saya minta dengan dengan BPN mana peta persil. Setelah saya desak, akhirnya BPN berkata ke saya, Pak, kalau peta persilnya kami nggak pegang. Tapi kalau peta dari PTPN 7 kami ada. Inilah
peta dari HGU PTPN 7 yang diberikan ke saya. Iya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini bisa saya perlihatkan di sini, Iya. Bang. Nah, jadi yang ini Bang ya? ya, di dalam peta PTPN yang dibuat oleh PTPN 7 ini, dia mengakui ada 3 bidang. Ada 3 bidang. Bidang A, bidang B, dan bidang C. Ya. Sementara dia ada 4. Saya tanya, bagaimana dengan bidang D-nya? Ya. Yang satu bidang keempat. Mereka bilang bahwa bidang keempat ini belum bersurat atau tanah persiapan. Ya. Nah, dengan berdasarkan ini, berarti kan ada satu bidang yang kemudian menjadi tanda tanya kita, kenapa kok tidak bersurat diakui oleh PTP. Sementara menurut PTP, surat sertifikat mereka yang 1.544 hektar ini, Bang, adalah 4 bidang. Ini untuk 3 bidang. Oh, 3 bidang. 3 bidang. 1.544 hektar ini untuk 3 bidang, yaitu bidang A, bidang B, bidang C. Dengan asumsi bahwa bidang A 1.000 hektar, ya. Bidang B 200 sekian hektar, bidang C 200 sekian hektar. Kalau digabung menjadi 1.500. Lalu hasil dari pencarian Bang Fabian ya? Iya. Itu seperti apa Bang? Nah, saya penasaran. Apalagi sekarang kita tahu kan ada aplikasi, Bang. Ya. Ada aplikasi BPN. Ya. Yang kita ketahui satu, survei tanahku. Ya. Nah, saya cari di survei tanahku. Saya masukkan nomor induk bidang sertifikat dan nomor sertifikat ke dalam aplikasi untuk tahu di mana posisi letak lahan tersebut. Ya, betul. Ternyata dari penelusuran survei tanahku itu bukan di bidang besar ini, Bang, di bidang A, tapi di bidang ini. Yang HGU nomor 4 tadi? Iya, HGU nomor 4 itu hanya di 242 hektar luasan lahan. Penasaran saya dengan survei 242, kemudian saya melakukan lagi survei sentuh tanahku. Iya. Hal yang sama saya lakukan dan lagi-lagi yang keluar 242. Kemudian saya penasaran lagi, saya pakai rupa bumi dan lagi-lagi yang keluar 242 hektar. Nah, kalau bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, 4 bidang. Jadi bidang kuning inilah, yang kuning ini Bang, yang kuning inilah yang selalu terdaftar. nongol di dalam aplikasi 3 aplikasi tersebut. Ya. Bukan 1.500. Menurut Abang aplikasi itu valid tidak? Nah, yang lucunya setelah ini saya tunjukkan ke BPN, Ya. dari pihak BPN mengatakan bahwa aplikasi tersebut belum valid. Nah, menurut saya lucu. Lucu dong. Kalau aplikasi belum valid, kenapa sudah diluncurkan ke masyarakat? Iya kan? Ini membingungkan, apalagi kita tahu untuk survei tanahku, kalau mau dibuka aplikasi tersebut harus pakai nomor induk pegawai. Iya, iya. Nah, jadi menurut pihak BPN mereka katakan bahwa tidak semua yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Tapi kan jawaban mereka sudah gugur dengan bahwa satu sertifikat satu bidang lahan. Iya, sedangkan ini ada 4. Ini ada 4 lahan. Nah, itulah yang meyakinkan saya bahwa ini harus dilakukan pengukuran ulang. Nah, kemudian Bang, sebelum lanjut Bang ya, kaitannya dengan masyarakat Bang, ya, masyarakat terutama khususnya masyarakat Taman Sari Bang ya, yang ikut atau turut menggugat juga, ya Bang ya, terkait dengan lahan HGU yang oleh PTPN 7 Waibelulu nih Bang, itu seperti apa Bang? Artinya kan begini, masyarakat mempertanyakan itu. Ya. Artinya masyarakat mempertanyakan bagaimana dengan tanah mereka yang diambil Pada saat tahun 65 sampai 74 kemarin ya. Tadi Apalagi bidang yang satunya pun yang di Polres itu juga ada ahli waris yang menghadap ke saya menyatakan bahwa itu lahan dari buyut mereka dengan melampirkan surat juga, surat tua tahun 1905 1907 yang menyatakan bahwa itu lahan jual beli buyutnya. Nah, ini yang kemudian makin membuat saya harus memperjelas dan memperterang masalah ini. Betul. Karena apa? Saya selaku kepala desa, kewajiban bagi saya adalah
menyelesaikan semua permasalahan. Apalagi lahan yang diributkan ini itu masuk ke dalam peta lahan desa saya. Betul. Sehingga saya berpikir saya harus mencari tahu. Saya tidak mau permasalahan ini menjadi bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak dan akan menjadi permasalahan besar. Iya. Ya, sehingga saya coba cari tahu, itulah yang saya temukan. Setelah saya bertemu ahli waris, mereka juga keluarkan bukti. Nah, mereka pernah ukur bidang A aja sudah 1487 katanya. 1487 hektar. Ini hasil pengukuran dari ahli waris. Bidang A ini, ini sudah 1487. Sementara pengakuan PTP ini 1000 hektar. Artinya ada kelebihan. Ada kelebihan. Nah, itulah yang kemudian artinya makin membuat saya mengawal permasalahan ini agar tidak menjadi masalah. Iya, nah, Bang, ya kan? Iya. Dari hasil pemantauan kami memang dari awal ya Bang, ya. Kita sudah mengawal juga Bang, masalah ini Bang dari tahun 2021 kemarin, 2022 kemarin. Betul. Bang. Nah, sebelum terjadinya aksi kemarin itu sih Bang ya. Iya. Sudah pernah belum Bang dilakukan upaya-upaya apakah kepada pemerintah daerah melalui pemerintah daerah seperti itu Bang? Yang kira-kira untuk memediasi nih antara masyarakat dengan pihak PTPN, seperti itu Bang. Ada tidak Bang upayanya? Sudah ada upaya yang saya lakukan. Pertama, saya menyurati BPN. Yang mana isi surat saya mempertanyakan status hukum 2 lahan kebun karet PTPN 7 yang ada di Desa Taman Sari. Lalu itu apa tanggapan Bang? Tanggapan BPN melalui surat itu menyatakan bahwa akan segera mengirimkan petugas ukur untuk melakukan ukur ulang bersama antara PTPN 7, BPN dan kepala desa beserta masyarakat. Lalu, sudah terjadi? Kemudian kita bikinlah tanggal kesepakatan. PTPN 7 kita undang, kemudian BPN kita undang, ahli waris kita undang. Pada hari yang sudah ditentukan, kalau nggak salah Senin 31 September itu kita adakan pengukuran bersama. Pihak BPN datang, pihak ahli waris datang, tapi PTPN 7 tidak hadir dengan alasan mereka ada acara. Artinya gagal ada pertemuan itu, pengukuran ulang itu. Dilanjutkan karena saya telepon Pak Manajer kan kita sudah ada undangan bahwa untuk pengukuran hari ini. Iya Pak, nggak bisa karena saya ada acara. Oke, kalau nggak ada acara, coba Pak wakil siapa perwakilan yang untuk ngawal kami. Oh nggak bisa Pak, urusan ini nggak bisa diwakilkan. Kalau gitu gini aja Pak Manajer, izin boleh nggak saya ngukur bersama BPN? Oh silakan Pak. Maka kemudian kami melakukanlah pengukuran di 2 lahan yang ada di Desa Taman Sari. Hasilnya Pak? Hasilnya setelah pengukuran kemudian kembali ke kantor, saya bertanyalah dengan petugas ukur, gimana deh, tercatat nggak ini di dalam ini? Mereka jawab nggak ada Bang, ini tidak tercatat. Nah, kalau nggak tercatat ya sudah, saya bilang kalau gitu mohon dibikinkan berita acaranya. Nah, kemudian pihak mereka mengatakan BPN nggak bisa Pak kami bikin berita acara karena apa? Pengukuran tadi tidak disaksikan oleh pihak PTP. Kalau kita bikin berita acara kita bisa dituntut. Nah terus gimana solusi? Coba diundang ulang Pak. Saya undanglah ulang. Tapi kemudian jawaban dari PTPN 7 melalui surat, karena saya tidak melampiri peta yang dimaksud, maka mereka tidak bisa melakukan pengukuran ulang. Kemudian saya lampirin undangan yang kedua dengan melampiri peta yang dimaksud. Dijawab lagi oleh PTP. Nah, terkait dengan permasalahan lahan tersebut, yang intinya apabila masyarakat Desa Taman Sari ingin meningkatkan status lahannya, sepanjang itu di luar aset PTPN 7, maka pada dasarnya PTPN 7 tidak berkeberatan. Surat itu Bang ya? Iya, isi surat itu. Iya, sepanjang itu di luar aset PTPN 7. Nah, itu yang kemudian membuat saya harus mencari tahu lebih lanjut. Nah, kemudian saya berkirimlah surat kepada Bupati Pesawaran untuk memohon mediasi terkait adanya permasalahan ini. Oke Bang, tunggu Bang. Sebelum lanjut,
minum dulu Bang kita Bang. Siap. Biar agak, makasih Bang. agak seimbang ini, biar agak adem dulu Bang. Iya, iya. Silakan Bang. Iya, Nanti baru kita lanjut Bang. Siap. Akhirnya Bang Fabian mengirim surat ke pemerintah daerah, ke Bupati Pesawaran. Kepada Bupati. Terus tindak lanjutnya apa tanggapan dari pemerintah daerah Bang? Menanggapi positif, yaitu dengan memerintahkan asisten 2 Pak Marzuki untuk segera mengadakan pertemuan. Kenapa asisten 2? Karena asisten 1-nya udah jadi sekda waktu itu. Oh iya. Pak Syukur. Pak Syukur ya. Pada nah saat jadi itu, Bang, dilimpahkanlah ke asisten 2 untuk segera mengambil alih permusyawaratan. Ya. Nah jadi yang diundang waktu itu PTPN 7, kemudian BPN, ahli waris, saya kepala desa dengan pihak dinas-dinas Pemkab yang terkait. Dari hasil pertemuan pertama, itu mereka mengakui dan membenarkan bahwa memang HGU mereka adalah HGU 04. Itu pernyataan itu dikeluarkan oleh siapa Bang? Dengan pihak PTPN 7. PTPN 7 membenarkan bahwa mereka hanya mempunyai satu HGU. Satu sertifikat ya, HGU. Satu sertifikat HGU. Nah, dan yang saya tanyakan, bagaimana dengan 4 bidang yang kalian kelola? Iya. Sementara kan kita tahu nih, satu bidang itu satu sertifikat. Iya. Nah, apa bisa saya bilang satu bidang untuk lebih dari satu sertifikat untuk lebih dari satu bidang? Betul. Nah, jadi mereka jawab bisa, kata BPN. Iya. Kalau bisa, sekarang pertanyaan saya Pak, sekarang ini bisa? Saya bilang. Iya. Ya kalau sekarang nggak bisa, kalau dulu bisa Pak. Kata BPN. Kata BPN. Saya bilang, kita ini kan yang jadi pertanyaan kan sekarang, bukan dulu. Iya. Nggak usah ngebahas dulu. Saya bilang kalau toh memang bisa. Yang jelaskan sekarang satu bidang satu sertifikat. Iya, betul. Nah jadi mereka mengatakan bahwa sertifikat ini untuk 3 bidang. Saya bilang bagaimana dengan yang satu Tanjung Kemala 2? Iya. Mereka bilang itu tanah persiapan dan memang belum bersurat. Nah, kemudian dikarenakan pada saat itu yang hadir mewakili pertemuan pertama itu hanya sindrom, kemudian dengan artinya beberapa orang perwakilan dari Kandir yang menurut kita kapasitasnya belum bisa dipertanggungjawabkan, maka kami meminta untuk segera dipanggil untuk yang kedua. Paling tidak harus ada perwakilan direksi yang hadir disertai manajer. Iya. Nah, maka kemudian pertemuan pertama itu tanggal 25 Maret. Iya. Kemudian pertemuan kedua susulan itu tanggal 21 April. Iya. Yang kedua dengan menghadirkan manajer dan dari pihak Kandir. Dan pengakuan juga sama Bang, bahwa artinya memang lahan itu satu sertifikat untuk 3 bidang. Betul. Dan memang lahan yang di Tanjung Kemala ini adalah lahan yang memang belum bersurat. Belum bersurat Bang. Nah, itulah pertemuan Bang, jadi gini Bang, ini kan apa namanya, anggaplah ini sebuah kasus ini kan, yang endingnya kan masyarakat menginginkan pihak PTPN 7W Brulu ini melepas lahan yang memang tidak bersurat itu Bang, ya kan, untuk dikembalikan kepada ahli warisnya. Betul. Seperti itu. Betul. Ini kan niatnya kan seperti itu Bang. Niatnya seperti itu, betul. Nah, ini ada pertanyaan ini Bang dari masyarakat ya Bang ya. Siap. Apakah bisa Bang, tanah yang dikelola oleh apa namanya BUMN, yang dikelola oleh PTPN 7W Brulu ini, ya kan tanah negara nih Bang. Terus diambil oleh masyarakat. Itu bisa nggak sebenarnya Bang? Ya sekarang kan permasalahannya begini. Seperti saya. Saya kepala desa. Saya pejabat negara yang paling tatanan terendah di bawah. Betul. Selaku saya pejabat kepala desa. Artinya saya mewakili negara. Iya, betul. Sekarang yang perlu diketahui juga, kalau untuk mengambil tanah negara tentu tidak boleh. Tapi apabila itu memang bukan tanah negara, saya rasa ya pasti boleh. Nah, apalagi saya temukan dalam kasus ini, ternyata PTPN 7 dari penelusuran kita hanya mempunyai satu sertifikat dari 4 bidang lahan yang dia klaim. Iya kan? Nah, kemudian ini yang menjadi dasar saya bahwa ada 3 surat yang 3 bidang tanah yang memang belum bersurat. Nah, sehingga
Yaitu tadi, setelah saya cari informasi di bawah bahwa pembuktiannya begini aja. PTPN 7 dalam menyikapi permasalahan kami ini, setelah kita ribut-ribut mengenai masalah tanah ini, mereka memasang pelang. Ya. PTPN 7 memasang pelang. Yang intinya di dalam pelang tersebut, ini kebetulan saya bawa kopinya. Ya. Ini pelang yang dipunyai oleh PTPN 7. Tanah ini merupakan aset negara yang dikelola oleh PTPN 7. Kalau bicara aset negara, pasti ada nomor aset. Betul. Kenapa tidak berani dicantumkan di bawah aset ini? Nomor berapa? Harusnya kan ada. Kalau dia HGU nomor berapa? Kalau terdaftar juga terdaftar nomor berapa? Iya. Tidak boleh kita masang pelang, artinya hanya bertuliskan ketidakjelasan seperti ini. Apalagi ini bicara tentang aset negara. Betul, betul. Aset negara pasti semua terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar, berarti bukan aset negara. Nah, itu yang membuat saya kemudian berani melakukan tindakan untuk kemudian melakukan pengukuran terhadap lahan ini. Iya. Iya kan? Itu yang mendasari saya. Dan kemudian pengakuan dari PTPN 7 juga yang menyatakan bahwa memang mereka tanah ini juga belum bersurat. Belum bersurat, Bang. Iya. Dan kemudian ditambah pelang yang dipasang pun tidak ada nomor asetnya. Nomor aset. Iya, itu yang membuat saya kemudian artinya semakin ingin mencari tahu bahwa tanah ini belum terdaftar. Nah, sampai di titik ini, Bang, ya. Iya. Kan? Terjadilah 3 hari yang lalu pada hari Kamis, Iya, Bang, ya. pada hari Kamis. Masyarakat itu dari 19 desa pun ikut 19 desa ikut Bang, mendukung, ya? Ikut tergabung dalam aksi damai kemarin itu. Iya. Nah, emangnya sebenarnya tuntutan dari aksi damai itu sebenarnya apa, Bang? Yang membuat masyarakat itu berduyun-duyun ikut aksi damai itu sebenarnya apa sih, Bang? Iya. Tuntutan masyarakat itu kan hanya sederhana. Iya. Hanya meminta pengukuran ulang terhadap aset dari PTPN 7. Yang mana kalau tidak dilakukan pengukuran ulang, ini kan membuat pertanyaan banyak. Iya kan? Yang kita bilang tadi bahwa satu, mereka tanam 4 bidang hanya ada satu sertifikat. Kemudian di lahan tersebut mereka pancangkan tiang juga tidak ada tulisan nomor aset negara. Itu yang membuat masyarakat artinya menuntut pengukuran ulang itu untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan pengukuran ulang HGU itu akan memperjelas posisi permasalahan ini. Apakah ini tanah negara atau bukan? Kan begitu. Betul, betul. Karena dari pengukuran ulang ini akan ketahuan 1544 hektar yang ini diakui oleh ini bidang-bidang lahan mana aja. Apakah betul seperti PTP yang PTP katakan bahwa 1544 itu untuk 3 bidang tadi, bidang A, bidang B, bidang C. Ataukah ternyata hanya untuk 1 bidang. Nah, itulah yang perlu pembuktian. Nah, untuk bidang-bidang itu tersendiri, Bang, itu lokasinya di wilayah Desa Taman Sari saja, Bang? Kalau ya, itu tersebar di 4 titik, yang mana di 2 titik yaitu Tanjung Kemala 2 dan Sungai Langka itu masuk Desa Taman Sari. Desa Taman Sari. Jadi ada 2 titik masuk Desa Taman Sari. Kemudian yang 2 titik lagi itu ada di beberapa desa. Contohnya seperti yang di Sampang. Sampang itu di desa Sampang itu yang di seberang Sidototo, Gedung Kataan. Itu kalau tidak salah masuk Sukaraja, masuk Kebagusan. Kalau nggak salah berbatas juga dengan Bogorjo. Nah, kemudian yang 1 bidang lagi itu ada di Candi Harjo Wiono, kemudian Kebagusan. Kemudian lagi sampai Simbar, sampai juga Bagelen. Jadi ada beberapa batasan. Tapi dari 4 bidang ini kebetulan 2 itu masuk Desa Taman Sari. Nah, Bang, ini kan kemarin juga sempat rame ini, Bang. Informasinya kan masyarakat ingin menutup jalan akses ke lokasi perkebunan itu. Itu sebenarnya kenapa, Bang? Kenapa harus menutup jalan gitu, Bang? Sedangkan ada juga kemarin kan sempat viral juga videonya, Bang, ya. Ini Pak Kapolres dengan masa aksi saling
adu argumen Iya. terkait masalah itu. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat di lapangan kemarin tuh, Bang? Ya, jadi begini Bang, selama ini kami selaku kepala desa yang mewakili masyarakat, Betul. kebetulan juga masyarakat ahli waris baik dari masyarakat Paguyuban maupun Ratu Sumbahan, itu mereka masih mau dengarkan saya selaku kepala desa. Saya yang selama ini berupaya meredam mereka. Saya bilang dengan mereka, serahkan ke saya untuk mencari tahu apa permasalahan ini. Jadi kalian jangan dulu melakukan gerakan, biarkan desa yang mencari tahu. Itulah sebabnya kemudian saya berjuang untuk mencari tahu permasalahan ini, dengan kemudian bersurat ke bupati, melakukan pertemuan, kemudian juga tidak menghasilkan tindak lanjut. Kemudian saya berupaya lagi menyurati Kementerian BUMN, bahkan Kementerian BPN, bertemu juga dengan menteri katanya. Iya, bahkan akhirnya saya bisa bertemu dengan Menteri Hadi Cahyanto terkait lahan ini. Di mana dalam pertemuan tersebut, walaupun awalnya masih ada sedikit argumen dengan Pak Hadi Cahyanto waktu itu, karena beliau menyatakan bahwa ini harusnya larinya ke BUMN karena berkaitan dengan BUMN. Betul. Nah, saya bilang ke Pak Hadi Cahyanto waktu itu, mohon izin Pak Menteri, ini kan permasalahan tanah, bukan masalah kebun. Betul. Karena yang menjadi pertanyaan di sini, ada pengakuan dari mereka PT PN 7 Waibrulu bahwa lahan ini memang belum bersurat. Nah, itu sebabnya saya minta ke Pak Menteri untuk coba sih pesawaran ini didatengin, dicek dulu di lapangan. Karena apa? Saya pikir permasalahan ini sederhana, akan selesai dengan pengukuran ulang. Karena akan terang benderang mana tanah lahan PT PN 7 yang sebenarnya. Betul. Tapi hingga saat ini belum terjadi pengukuran ulang itu. Belum terjadi yang pengukuran. mengakibatkan masyarakat turun aksi sampai ingin memportal jalan akses ke perkebunan itu, Bang. Di dalam pertemuan saya dengan Pak Menteri, beliau menjanjikan waktu itu untuk turun ke pesawaran. Bahkan bertanya dengan saya, Pak Kades, dari bandara ke lokasi berapa jauh? Kalau ditempuh perjalanan darat. Saya bilang setengah jam. Loh, deket banget. Ya deket lah Pak, saya bilang. Karena begitu Bapak turun dari bandara, Bapak kan pakai mobil sirine dikawal ke lokasi. Pasti cepat, pakai ngoeng-ngoeng, saya bilang setengah jam selesai. Tapi kalau saya Pak, dari bandara ke lokasi 2 jam. Karena apa? Saya terjebak macet, nggak ada ngoeng-ngoengnya, saya bilang. Nah, sehingga, oh ya sudah, kalau gitu, kata Pak Menteri, agendakan saya, coba dicatat, Pak Kades ini mana berkasnya, segera saya akan tinjau lapangan. Itu jawaban Bapak Menteri. Tapi lagi-lagi sampai saat ini janji itu hanya sekedar janji. Iya kan? Walaupun pada tanggal 31 Maret lalu, yaitu waktu itu pas bulan puasa mereka turun ke Lampung menyelesaikan permasalahan Lampung Utara. Mereka juga mengkontak saya untuk membicarakan keinginan pengukuran ulang tersebut. Maka kami mengadakan pertemuan di Kanwil. Yang waktu itu hadir di pertemuan di Kanwil itu kami ahli waris, saya kepala desa, ahli waris Kiai Ratu Sumbahan, kemudian Paguyuban Tanjung Kemala, kemudian dari pihak pemerintahnya Kakanwil Provinsi, kemudian staf khusus menteri yaitu Bapak Sartin, kemudian Irjen 7, kemudian dengan rombongan. Kami waktu itu bertemu secara resmi membicarakan tentang tuntutan kami untuk meminta pengukuran ulang. Yang mana menurut mereka akan segera diusahakan untuk pengukuran ulang. Nah, tapi karena namun lagi-lagi sampai saat ini tidak ada. Nah, yang menjadi sakit hati bagi kami, Bang, kemarin kami dalam mengurus ini merasa dipermainkan. Terakhir sebelum aksi, saya telepon ke Pak Sartin, ajudan menteri, beliau mengatakan, coba Pak Kades main ke Kanwil. Tanyakan dengan Kanwil apa tindak lanjut pertemuan tanggal 31 April kita kemarin. Nah, maka saya kemudian datanglah ke Kanwil Provinsi Pertanahan. Sampai di sana Pak Kanwil tidak ada, dengan alasan lagi halal bihalal. Ya sudah, minggu kemudian saya datang lagi, jawaban yang sama, bahwa Pak Menteri lagi ada acara di Jakarta.
Ya sudah, saya datang lagi ketiga kali, saya diterima Pak Justin, itu kabid sengketa. Nah, jadi oleh Pak Justin saya diterima. Ya sudah kalau gitu, Pak Kades, tolong masukkan berkas. Ngulang lagi artinya? Ngulang lagi. Ya saya kaget Bang, saya bilang. Kami sudah masukin berkas dari jauh waktu. Kemudian tanggal 31 Maret kita sudah duduk bersama Irjen. Ya. Kemudian dengan staf menteri khusus membicarakan ini. Kok sampean bilang minta berkas baru? Ya saya kan orang baru Pak Kades. Ya, jadi saya bilang lagi, ya kalau orang baru berarti kan ada pelimpahan dari orang lama. Ya. Kan gitu. Bukan mentang-mentang orang baru jadi nggak tahu lagi, saya bilang kan. Ya tapi jawaban itu seperti itu. Ya sudah, saya bilang. Ini ada berkas yang saya bawa, nih pegang lagi. Kan begitu. Kemudian kita tunggu tidak lagi tindak lanjut. Saya laporkan juga ke Pak Sartin. Apa jawaban Pak Sartin ke saya? Karena saya juga bersurat lagi ke Pak Menteri terkait ini. Apa jawaban Pak Sartin? Pak Kades, Bapak Kepala Desa, kalau Bapak Kades bersurat ke Menteri, secara birokratnya nggak ketemu Pak Kades. Harusnya yang bersurat ke Menteri itu Pak Bupati. Kemana Pak Kades selama ini? Artinya itu Pak katanya. Makanya pahami dulu. Jadi nggak bisa Bapak Kades ini melapor ke Pak Menteri. Bukan levelnya, katakanlah begitu. Itu jawaban dari Pak Sartin. Nah sekarang Bang, kalau mau bicara level-level, saya jujur, saya nanti akan pertanyakan ke Pak Sartin. Pak Sartin ini mungkin nggak tahu beda antara kepala desa dengan lurah. Saya kepala desa bukan lurah. Kalau lurah betul nggak level untuk nyurat ke menteri. Kenapa? Dia ditunjuk satu orang. Iya. Iya kan? Saya kepala desa, saya ditunjuk ribuan orang loh. Saya dipilih ribuan orang. Nah kalau saya mau balik, saya balikin. Emang Pak Menteri ditunjuk berapa ribu orang? Pak Menteri ditunjuk cuman Pak Jokowi satu orang. Kok saya yang ditunjuk ribuan, nggak level bersurat dengan orang yang hanya ditunjuk satu orang? Karena kalau mau bicara tunjuk-menunjuk begitu, saya nggak kenal Pak Jokowi aja. Mungkin kalau Pak Jokowi kenal saya udah jadi menteri. Iya. Kan gitu Bang? Iya benar-benar. Ya. Nah Bang, ya kan setelah setelah aksi damai pada hari Kamis lalu Bang, ya kan, tentunya ada obrolan atau pembicaraan dengan pihak BPN yang informasinya sudah dibuatkan berita acara pada saat kemarin sudah bikin berita acara itu sudah. Pada hari Selasa besok akan ada pertemuan dengan pihak PTPN 7. BPN mengundang pihak PTPN 7, kemudian dengan siapa lagi Bang? Enggak, artinya ini antara BPN dengan pihak PTPN 7. Mereka sendiri akan berdiskusi membicarakan mengenai adanya permintaan untuk pengukuran ulang. Pengukuran ulang itu Bang ya. Artinya nanti akan kemudian timbul apakah kemudian bisa disepakati pengukuran ulang atau tidak. Nanti kan hasil dari rapat mereka, internal mereka akan disampaikan kepada kepala desa atau kepada masyarakat. Hasilnya seperti apa? Seperti itu Bang. Nah ini kan menarik juga nih Bang, menurut saya, karena proses ini banyak sekali Bang yang mendukung Bang. Betul. Ya kan, banyak sekali, mulai dari lembaga, ormas, ya Bang ya, dari kepala desa, masyarakat itu sendiri, kan? Dan dari media pun sangat menyoroti, ya Bang ya, masalah kasus ini. Nah, langkah ke depannya ini Bang, kira-kira ya kan hasil dari pertemuan hari Selasa ini seandainya belum juga disepakati untuk pengukuran ulang terkait HGU nomor 4 PTPN 7 dulu ini, sebenarnya langkah ke depannya seperti apa nanti Bang? Siap. Artinya begini, kalau nanti setelah hari Selasa itu terjadi pembicaraan antara BPN dengan PTPN 7 tidak menghasilkan keputusan untuk segera dilakukan pengukuran ulang, maka kami selaku masyarakat, apalagi kami di dalam hal ini, kami untuk pengukuran ulang ini kami didukung oleh pernyataan 19 kepala desa sekecamatan Gedong Tataan. Ini bisa dilihat cap tanda tangan 19 kepala desa untuk mendukung segera dilakukan pengukuran ulang. Artinya apabila besok
mereka tidak bisa menetapkan untuk adanya pengukuran ulang, maka saya pastikan 19.000 masyarakat dari 19 desa yang akan turun ke lapangan, dan bukan tidak mungkin saya akan arahkan langsung ke PTPN 7. Kenapa? Ini merupakan bukti bahwa BPN gagal dalam mencoba menyelesaikan sengketa lahan. Apalagi dalam hal ini permasalahan yang kecil menurut saya, Bang. Kenapa sih kecil? Hanya ukur ulang kan yang diminta warga, bukan minta tanah loh, Bang. Betul. Ukur ulang. Biar masyarakat tahu. Supaya jelas. Di mana lahan PTP, di mana yang bukan lahan PTP, kan begitu. Iya, baik. Padahal kan Pak Bupati di Perpresnya sudah jelas, Bang. Ya. Bahwa menyatakan akan memberikan tanah untuk masyarakat melalui yaitu tadi program reforma agraria. Ya. Itu jelas janji dari Pak Jokowi selaku presiden untuk membagikan tanah-tanah BUMN yang tidak produktif untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, ini di Pesawaran kita nggak minta tanah seperti apa yang dijanjikan Pak Jokowi, hanya minta ukur ulang loh, Bang. Ya. Kok sepertinya takutnya luar biasa untuk melakukan ini, sehingga meledaknya saya marah kemarin, Bang. Ya. Di dalam kita rapat dengan PTPN 7, bagaimana nggak marah, Bang? Ya. Coba mereka pikir kalau posisinya seperti saya, Bang. Saya seorang kepala desa yang dalam permasalahan 2 lahan ini mendapat tekanan banyak dari masyarakat yang mempertanyakan status lahan itu. Ya. Di satu sisi saya harus menjaga situasi kondusif. Betul. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimpa PTPN 7 selaku BUMN. Ya. Artinya saya berjuang ini adalah untuk membela BUMN, Bang. Kenapa sih saya artinya membela BUMN? Karena begini, Bang. Untuk PTPN 7 ini, Bang, perlu diketahui, Bang. PTPN 7 ini untuk yang di Waibrulu ternyata gagal membawa kesejahteraan masyarakat, Bang. Kenapa gagal saya bilang? Abang bisa lihat, ini ada di HP saya, Bang. Kerjaan mereka ngegebukin masyarakat saya, Bang. Untuk yang mencuri-mencuri di dalam kebun. Mereka gebukin, Bang. Mereka siksa, mereka penjarakan. Sementara mereka sendiri korupsinya luar biasa. Kenapa korupsinya luar biasa saya bilang? Ya karena itu tadi. Contoh, PTPN 7 Waibrulu ini sudah lama tidak membagikan alat kerja seperti pisau deres, kemudian ember, plastik pekat, kemudian sepatu boot, baju, yang itu memang menjadi haknya pekerja setiap tahun. Itu tidak mereka bagikan, sehingga apa? Ember yang beli pekerja, sepatu boot yang beli pekerja, seragam yang beli pekerja, plastik yang beli pekerja. Pertanyaan kita, bertahun-tahun mereka melakukan pencurian itu, kenapa tidak ada yang melakukan tindakan? Tapi kalau warga saya yang artinya mencari sisa, kenapa saya bilang sebetulnya nggak mencuri mereka, Bang? Mereka ini mencari sisaan di mangkok. Sisaan di mangkok yang sudah diambil. Kan masih ada kadang getah itu netes, Bang. Masih ada kecil-kecil. Nah, ini yang dipungutin mereka sisa sebenarnya, Bang. Ini yang digebukin habis oleh mereka. Ini saya bisa tunjukkan ini. Artinya warga saya yang digebukin ini baru 2 minggu yang lalu, Bang. Nih. Iya, sobek 4 jahitan, semua babak belur, disiksa, Bang, dengan mereka. Kenapa? Kami semua tahu siapa yang menyiksa. BKO, polisi yang kerja di sana bekerja sama dengan penadah getah curian yang ada di PTPN 7, karena tidak mau menjual ke salah satu penadah, sehingga yang orang-orang yang maling ini mereka incer, mereka tangkap, mereka gebukin karena nggak setor di penadah yang mereka inginkan. Baik. Jadi terjadi perang penadah di sana. Artinya itu juga dasar yang sehingga membuat kepala desa ikut memantau, Bang, ya. Iya, artinya mendukung kegiatan ini. Kalau tadi dibilang bahwa sekarang LSM, wartawan, kemudian ormas bersatu, artinya membantu
masyarakat untuk menekan pengukuran ulang ini? Itu karena mereka semua tahu Bang bahwa PTPN 7 amat sangat tidak manusiawi dalam menjalankan roda ketenaga kerjaannya. Baik. Ya, jadi banyaklah Bang. Satu lagi CSR. Mereka tidak pernah bagikan CSR. Kalau kemudian di desa saya Taman Sari Bang kemarin dibangun 3 sumur bor yang mereka gembar-gemborkan CSR. Itu bukan diberikan sukarela Bang. Namun? Itu hasil dari saya ngancam pihak perusahaan. Karena kebetulan saya terpilih jadi kades baru, mereka kemudian undang saya perkenalan, saya terus terang di situ dengan mereka. Pak manajer, saya bilang, tunggu saya dilantik Januari. Kenapa? Kalau saya dilantik bulan Januari nanti, semua jalan desa yang dilewati mobil PTP saya tutup. Karena kamu orang nggak pernah bagi CSR dengan kami. Kemana CSR yang kamu berikan? Nggak ada. Sehingga mereka ketakutan lah. Artinya jalan saya tutup. Sehingga melobi saya untuk kira-kira apa bantuan yang bisa diberikan. Mereka tawarkan, gimana Pak Kades kalau kami kasih pinjaman lunak untuk masyarakat. Saya bilang, masyarakat saya bukan masyarakat yang punya duit itu teratur. Mereka nggak jelas duitnya. Kalau dikasih pinjaman lunak, yakin Pak pasti nggak kebayar, bahkan jadi masalah. Terus gimana Pak Kades? Saya minta sumur bor. Ya sudah Pak Kades, kita usahakan. Nanti kita kompromi. Mereka datang berapa hari kemudian, Pak Kades gimana kalau 1 sumur bor? Saya bilang kalau 1 sumur bor, saya punya 8 dusun. Saya dikeroyok 7 dusun, saya bilang. Bukannya bawa kebaikan, malah saya jadi masalah. Gini aja saya bilang. Dari 8, ada 5 dusun saya yang bermasalah air. Saya minta sumur bor 5. Gimana? Akhirnya terjadilah janji 5 sumur bor. Dan yang terrealisasi baru 3. Dan yang terrealisasi baru 3. Oke, jadi artinya Bang, CSR itu turun harus melalui ancaman Bang. Dan yang kami tahu Bang, CSR yang turun itu yang di Gang PU. Yang di belakang Kandir itu yang jualan keripik, itu banyak binaan mereka Bang. CSR itu turun di sana di Gang PU Bandar Lampung. Nah pertanyaan saya Bang, mereka yang di Bandar Lampung kapan pernah nyadap karet? Yang bangun subuh nyadap karet pulang sore warga saya. CSR-nya turun di Bandar Lampung. Ini keadilan yang mana? Bener nggak? Iya. Nggak ada keadilan. Jadi jujur dalam hal ini, kalau kemudian kenapa pada saat ini momen ini dari 19 desa ini bersatu padu, karena orang sudah jenuh dengan PTPN 7. Terutama dalam membina kesejahteraan bagi masyarakat lingkungan. Oke, baik Bang. Nah, kemudian terakhir nih Bang ya. Untuk penutup, kira-kira apa nih Bang harapan Abang ke depannya terhadap pergerakan dan perjuangan Abang terhadap masyarakat ini Bang? Apalagi tuntutan yang kita ketahui, masyarakat termasuk kepala desa hanya meminta untuk pengukuran ulang terhadap HGU PTPN 7 Waibrodo ini Bang. Iya, jadi begini, harapan saya ke depan, dengan adanya pengukuran ulang ini Bang, akan berhenti terjadinya kebocoran negara. Kenapa saya bilang bocor negara? Karena saya tahu persis 3 bidang lahan tidak bersurat ini tidak pernah bayar pajak Bang. Tidak pernah bayar pajak tanah. Gimana mau bisa bayar pajak tanah kalau suratnya aja nggak ada? Kalau dia dari tahun 60 sampai sekarang berapa miliar kerugian negara? Kemudian yang kedua Bang, karena dia tidak tertulis dengan pasti berapa luasan yang sebenarnya, hasil harian itu berapa banyak yang kalau dijumlahkan dengan tidak membayar pajak mungkin sudah triliunan kerugian negara. Itu yang membuat saya selaku kepala desa, selaku saya warga negara, selaku saya pejabat negara ngotot untuk melakukan pengukuran. Karena kalau sudah terjadi nanti pengukuran Bang, pasti akan jelas lahan PTP ini sebenarnya yang mana sih. Sehingga kebocoran berpuluh-puluh tahun ini berhenti Bang. Coba kita bayangkan kalau misalnya tanah ratusan hektar bahkan mungkin ribuan hektar ini kemudian diberikan ke rakyat, rakyat kan pasti bisa bayar pajak dan bisa menambah kesejahteraan. Betul. Tapi kalau ini didiamkan Bang,
Terus terjadi kerugian negara dengan tidak ada pembayaran pajak, kemudian tidak jelas. Karena perlu diketahui Bang, di desa saya aja ada 10 lebih penadah getah karet maling. Yang sudah berkali-kali saya laporkan ke manajer untuk minta supaya di stop. Ternyata oleh manajer dibiarkan. Kalau Taman Sari ada 10, gimana Bagelen, Sukaraja, Bogorrejo, Brenung, ratusan penadah getah karet. Tapi kok anehnya setelah awal tahun diumumkan juara 1 nasional Waibrulu Bang. Tapi setelah terungkap masalah-masalah ini, saya jadi nggak beraneh lagi Bang. Kenapa? Tidak anehnya kita begini, karena kalau melihat aplikasi ini, yang tercatat kan 242 hektar yang ada suratnya Bang. Sementara ditutup oleh luasan lahan 2.287 hektar. Jadi walaupun terjadi pencurian di mana-mana, untuk mencukupi hanya segelintir 242 hektar, ini suatu hal yang gampang. Itu yang menyebabkan mereka juara 1 nasional. Iya kan Bang? Ini fakta Bang. Nah itulah saya bilang dengan masyarakat, perjuangan kita untuk meminta pengukuran ulang adalah perjuangan bela negara. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka kita yakin akan berhenti juga oknum-oknum yang membocorkan penggelapan pajak dan lain sebagainya. Betul, Bang. Nah itu Bang yang artinya menjadi harapan dan keinginan kita ke depan. Oke Bang Fabian, terima kasih Bang Fabian ya, malam-malam sudah datang ke studio Unix TV untuk kita berbincang-bincang. Semoga perbincangan kita ini Bang, perjuangan Abang selaku Kepala Desa Taman Sari, perjuangan masyarakat Desa Taman Sari, perjuangan masyarakat sekecamatan Gedung Tataan yang memang didukung oleh sekelompok masyarakat, ormas, media, LSM, dan lain sebagainya Bang, ini bisa terwujud Bang. Perjuangan yang memang ini menuntut keadilan menurut saya Bang, keadilan terkait dengan HGU, persoalan tanah register ini memang tidak pernah usai di Lampung ini Bang. Ini salah satunya di Pesawaran Bang ya. Semoga apa yang diperjuangkan ini bisa berdampak positif ke depannya Bang. Betul Bang. Oke, baik Bang, terima kasih Bang ya. Terima kasih sama-sama Bang. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Bang Fabian Jaya, Kepala Desa Taman Sari, yang menuntut agar PTPN, BPN Provinsi Lampung itu mengagendakan pengukuran ulang terhadap HGU nomor 4, yang mana HGU tersebut dikelola oleh PTPN unit Waibrulu. Seperti itu. Mungkin harapan masyarakat ini menuntut keadilan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang sudah seperti disampaikan oleh Bang Fabian tadi, ketidakjelasan pengelolaan dan lain sebagainya, itu bisa terwujud dengan sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu Bang ya yang diharapkan oleh masyarakat Bang ya. Baik, saya Agung Maharam dan kru yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.